dalam kesunyian mencekam ini, aku dapat merasakan kesunyian yang sebenar-benarnya sunyi. Kalau saja dalam kesunyian mencekam ini, aku dapat menutup telingaku dari perkik mengerikan, raung dan rasa lapar, dan derita yang tak habis-habis. Kalau saja sesaat saja aku dapat diberi kesempatan untuk merasakan betapa diriku adalah milikku sendiri. Suara-suara itu, dia datang lagi, seperti derap kaki 1000 serigala menggetar bumi. Mereka mengikuti terus. Bahkan sampai ke liang kubur ini mereka masih mengikutiku terus. Brengsek! Kalau betul mau tempat menemukan kedamaian, kenapa aku masih seperti ini? Terhimpit di tengah pertarungan lama. Kenapa pedih dan amarahku masih terasa seperti kobaran api membakarku? Kenapa kecewaku masih terasa kobaran api membakarku? Bopo Ira, nenek, dia juga yang mengajarkan kepadaku tentang kepasrahan. Dia mengajarkanku bagaimana menjadi anak yang menerima dan pasrah. Pasrah itu yang sekarang menjadi kekuatanku. Yang selalu membuatku tersenyum dalam berbagai kepahitan yang bagaimanapun. Kemiskinan keluargaku yang melilit, pendidikanku yang harus terputus di tengah jalan. Perempuan ini juga yang mengajarkan kepadaku bahwa hidup butuh kegigihan. Tapi kegigihan seperti apa yang bisa kuberikan sekarang pada saat mana aku sudah menjadi awal seperti ini? Sulit mungkin bagaimana dulu membayangkan kemiskinan melilit keluargaku. Bagaimana setiap pagi dan sore hari aku harus menjajakan kue bikinan nenekku demi 100-200 perak. Aku nyaris tak pernah bermain dengan anak-anak sebayaku. Kebahagiaan masa kecilku hilang, tapi aku ikhlas. Dengan uang itu, aku dapat memberi sebuah buku untuk membacanya dengan sepuas-puasnya. Berupaya meningkatkan pendidikan ke pas-pasan, merindukan kehidupan yang lebih layak, berlebihan itu memiliki cita-cita, memiliki harapan-harapan, kelebihan itu. Lalu, kenapa cita-citalah yang memperkenalkanku pada arti kemiskinan yang sesungguhnya? Kenapa harapan-harapanku justru menyeretku pada arti ketidakadilan yang tak terelakkan? Itulah kali terakhir aku datang ke Nganjuk. Karena nenekku tidak seperti biasanya. Berkeras menahanku. Dia bicara banyak tentang firasat. Aku tahu dia membaca kegelisahanku. Tapi aku terlalu besar untuk menggubris nasihat-nasihatnya. Dan kemudian aku meninggalkan Nganjuk. Aku tidak menjelaskan kepadanya kenapa saat itu Sidoarjo menjadi begitu penting untukku. Barangkali kalian menganggap apa yang harus dikatakan, apa yang dimengerti para tua itu tentang hak bicara, tentang pentingnya memperjuangkan hak. Dia hanya mengerti turun ke sawah sebelum matahari terbit
ini tidak masuk akal. Barangkali kalian menganggapnya perbuatan sinting, tapi aku harus pergi. Dengan atau tanpa kalian, aku akan tetap pergi. Setelah 4 tahun kematianku, aku merasa sia-sia. Mereka tiba-tiba mengungkit tentang kematianku. Kematian Marsina kriminal. Kematian Marsina murni kriminal. Kematian Marsina tidak ada hubungannya dengan pemogokan buruh. Kematian Marsina berlatar belakang balas dendam. Dan hari ini sebuah buku yang ditulis atas kematianku diluncurkan. Gila! Siapa aku? Hanya seorang perempuan miskin yang semasa hidupnya tidak mampu membeli sebuah buku untuk dibaca dan untuk dibanggakan. Apa yang mereka harapkan dariku? Mereka menggali tulang-tulangku 2 kali. Mereka membongkar kuburanku juga dengan sia-sia. Terkontaminasi bangsat. Ini mungkin bagian yang paling aku benci. Mereka selalu menganggap semua orang bodoh. Mereka hanya menganggap semua orang bisa dibodohi. Tapi itulah kenapa aku. Kita ini sesungguhnya adalah orang-orang yang dipilih. Orang-orang yang dipilih untuk rencana besar. Dan sekaranglah saatnya. Saat kita sudah tidak eksis. Pada saat mana kita tidak mungkin dibunuh. Karena toh kita sudah terbunuh. Mereka boleh dongkol atau mengamuk sekalian. Tapi dengan apa yang kita bicara, mereka mau menggebuk kita. Masa apa mau digebuk juga? Suara-suara itu aku melihat, aku tidak takut. Aku tidak takut. Aku bisa mempertanggungjawabkan semua itu. Masa hidupku yang bangsa yang bagaimana yang kalian inginkan? Aku disiksa di sana. Aku diperkosa di sana. Dibunuh dengan keji. Begitukah kalian menantikanku? Apa sebenarnya yang aku lakukan? Aku kembali mengorek luka lamaku. Tidak. Ini terlalu menyakitkan. Terima kasih.